Puspitasari, NDH 25, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslitbang KDUD. Instansi saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, program studi pengolahan hasil hutan jurusan Teknologi Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang mata pelatihan nasionalisme yang telah dipaparkan oleh Ibu Endang. Nah, apa sih nasionalisme itu? Nah, jika nasionalisme berdasarkan peraturan Lembaga Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS, nasionalisme ini merupakan mata pelatihan yang memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kemudian output dari hasil output dari mata pelatihan ini adalah peserta dapat mengaktualisasikan Pancasila ini sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian apa sih nasionalisme? Nah, nasionalisme ini jika di dalam arti yang luas ini merupakan pandangan tentang rasa kecintaan terhadap bangsa dan tanah air, bangsa dan negara, sekaligus juga menghormati bangsa lain. Nah, kemudian jika nasionalisme dikaitkan dengan Pancasila, nasionalisme Pancasila ini merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia, paham kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti kita ketahui, Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia dan merupakan identitas bangsa, lambang negara yang memiliki 5 sila di dalamnya. Nah, 5 sila ini yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika ini diimplementasikan kepada tugas, fungsi, dan pokok kita sebagai seorang ASN, ini telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada di pasal 10, 11, dan 12 itu telah dijelaskan apa saja fungsi, kemudian tugas dan peran ASN itu. Nah, ASN itu berfungsi sebagai yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, kemudian yang terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kemudian ASN itu memiliki tugas yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang telah dibuat oleh PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ASN juga bertugas untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, ASN juga memiliki tugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, peran ASN sendiri itu adalah sebagai perencana, kemudian sebagai pelaksana, lalu sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum dalam pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, kemudian yang bebas dari intervensi politik, dalam artian tidak ada konflik kepentingan di dalamnya, kemudian juga bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jika nilai nasionalisme Pancasila, jika Pancasila ini diimplementasikan
aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai guru bagi mahasiswa kita. Ini kita dapat memberikan contoh kecil di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa mengajarkan mereka untuk membangun rasa saling membantu. Contohnya, jika ada terjadi bencana alam, kita dapat mengadakan penggalangan dana, kemudian dapat mengadakan donasi yang nantinya akan disumbangkan, diberikan kepada korban bencana alam tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai seorang dosen lalu bertugas juga memiliki tridharma perguruan tinggi, terutama dalam hal pendidikan, kemudian ada penelitian dan pengabdian masyarakat di dalamnya. Dosen ini juga dapat mengembangkan pendidikan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara mengembangkan kearifan lokal, dengan cara mengembangkan hasil alamnya mereka di dalam suatu daerah untuk dapat dikembangkan secara lebih lanjut dengan jalan dilakukan penelitian, kemudian melakukan edukasi tentang pemanfaatannya seperti apa dan dapat digunakan untuk apa saja, apakah aman atau tidak dikonsumsi. Seperti itu, kita dapat memberikan edukasi tentang itu melalui jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian saat melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas, yang pasti terutama paling utama dosen pasti mengajak mahasiswa untuk berdoa bersama. Nah, berdoa bersama ini dapat dilakukan biasanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini juga dapat ditekankan, kita tidak dapat memaksakan kehendak kepada mahasiswa untuk berdoa satu agama saja, tapi di dalam kelas itu pasti ada beberapa agama di dalamnya. Nah, itu juga salah satu menunjukkan sikap negang rasa kepada sesama manusia. Nah, kemudian dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia sendiri, instansi dan dosen di dalamnya itu dapat mengadakan kerjasama baik dengan instansi pendidikan, kemudian bisa juga dengan lembaga pemerintahan, instansi pemerintah, lalu terutama di sekolah politeknik yang berporos pada vokasi. Nah, ini juga dapat bekerja sama dengan industri, baik itu di dalam negeri kemudian atau juga di luar negeri, dalam hal untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, hal yang paling dapat dilakukan juga bisa dengan menggunakan batik pada saat mengajar, atau pada saat mengajar juga di dalam kelas kita menganjurkan mahasiswa untuk menggunakan batik pada saat kita sedang mengajar. Itu juga merupakan hal-hal kecil yang dapat memberikan menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa Pancasila ke dalam lingkungan kampus. Dapat juga dengan menghimbau mahasiswa kita untuk dapat menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, kemudian sebenarnya implementasi Pancasila dalam hal nasionalisme di dalam pekerjaan kita sebagai tenaga pendidik itu juga sebenarnya telah dituangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian juga ada di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 itu tentang dosen. Telah dijelaskan di dalamnya bahwa dosen itu memiliki kewajiban antara lain bersifat objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, kemudian agamanya, suku, kemudian ras, lalu kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi sebagai dosen kita tidak dianjurkan untuk bersikap diskriminatif, baik entah dia dari keluarga mampu atau dari keluarga kurang mampu, kemudian segi fisiknya seperti apa, agamanya seperti apa, kita
wajib memberikan penilaian yang sama sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kemudian dapat juga menjunjung tinggi perundang-undangan, kemudian kita juga dapat menjunjung tinggi hukum, kemudian nilai-nilai agama. Nah, ini juga salah satu yang menunjang kita, sifat nasionalisme kita di dalamnya sebagai seorang dosen, bahwa kita memiliki nilai-nilai agama, kita harus jujur di dalamnya dalam memberikan nilai yang sesuai kemampuan mahasiswa kita. Kemudian mungkin yang terakhir, kita juga dapat memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin bisa diimplementasikan setiap tanggal 17 Agustus, setiap hari kemerdekaan, mungkin kita dapat mengadakan perlombaan menyanyikan lagu wajib, mungkin menyanyikan lagu-lagu nasional sesuai mereka berasal dari mana. Itu juga dapat ditanamkan di dalam, dapat diimplementasikan di dalam institusi tempat unit kerja kita mengabdi. Nah, mungkin itu yang dapat saya review tentang mata pelatihan nasionalisme yang secara garis besarnya telah disampaikan oleh Ibu Endang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.